Jadi dia roti gitu, di atasnya ada jagung, terus pakai keju, pakai susu sama keju. Yamin tuh dari Bandung ya? Yamin Bandung enak-enak. Otentik bakso tahu zaman baheula dengan aci yang lebih banyak daripada tenggirinya. Nah, itu bener deh. Sampai sekarang agak susah nyarinya soalnya. Martabak belum ya. Jangan lupa wedang ronde, ayam madu namanya. Oh, ayam madu. Beda bakso tahu di sini sama bakso tahu siomay di Bandung. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari. Dan gue Exki dengan temen gue Babudos. Hari ini kita punya retro guest. Tolong diperkenalkan diri Mbak Teteh. Teteh, selamat datang. Rika Dinarianti. Yeay, selamat datang Teh. Selamat datang Terima kasih Teteh. sudah diundang ke sini. Ya, Exki duluan. Aku duluan. Teh. Yes. Ini kan kita kan ngomongin kalau retroism itu udah pasti ngomongin masa-masa retro kayak tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an. 70s, 80s, 90s. Ya. Ini mau nanya dulu waktu Teteh lahir di Bandung. Bandung. Ya. Asik. di Bandung, terus masih inget gak sih Teh kalau waktu kecil suka diajak sama bokap nyokap gitu jalan-jalan makan-makan sama-sama tuh kemana tuh Teh? Waktu kecil Kosambi. Oke. Pasar Kosambi ya. Terus udah gitu di Braga. Braga Permai. Dari dulu gitu. Terus kalau si mama sama papa tuh sebenarnya kurang terlalu suka kuliner ya mereka ya. Oh gitu. Sebenarnya cuman kalau saya suka ke Cihapit. Pasar Cihapit karena dari rumah tuh tinggal jalan. Itu ngapain tuh kalau ke pasar itu? Ke pasar. Pasar mah di Cihapit kan kayak Majestic gitu ya. Jadi di segala macam ada. Di situ beli es krim, beli coklat yang tau nggak coklat yang kayak payung tuh. Coklat payung ya, coklat jadul itu. Coklat payung. Beli si coklat yang ada dolar-dolaran tuh. Itu beli situ. Terus es krimnya es krim Woody. Woody. Ada es krim Ini Woody. 80-an ya, Teh, Iya ya? kan? Oke. Es krim Woody ada tuh. Jadi kayak dari rumah tuh aku biasanya beli itu. Terus beli aja di toko Cihapit. Toko Cihapit ada dari dulu. Sekarang masih ada toko Masih Cihapit. ada. Itu tuh isinya cuman yang es krim. Kelontong sih enggak sih, dia macem-macem jualnya. Dia kelontong. Jadi kayak panci ada, tas aja ada. Saya beli tas sekolah di situ. Full bener-bener pasarnya. 47.000. Ada yang bakal diralat nih ada. Kenapa? Anak Bandung pasti langsung nonton Ada ya, orang Exki. Bandung Anak soalnya Bandung masuk. langsung komen silakan. Nah, Ya, terus ya. terus ceritain kalau waktu masih SD gitu yang Teteh paling suka gitu ya. Kalau sama bokap nyokap tuh jalan-jalan kemana kalau di Bandung? Ya itu kalau hari Sabtu Minggu, ke Sabtu ya biasanya kalau ya itu biasanya sih si mama apa sih banyaknya paling sering ke Braga. Oke. Di Braga tuh ada Apa aja tuh Teh makanan Ada. favoritnya? yang aku favorit sampai sekarang masih ada tuh si French Bakery. Ya, French Bakery. Terus ada Sumber Hidangan. Oke. Ya, terus ada lagi dulu tuh namanya Cannery. Masih ada sih Cannery juga di situ. Di Braga Permai kan kalau Braga Permai lebih kayak steak gitu ya. Jadi lumayan agak mahal ya. Nah, kalau French Bakery itu ya roti-roti. Jadi beli roti buat sarapan kayak gitu. Ada roti tawar, ada roti isi. Terus kalau si Cannery juga agak-agak kayak kalau dulu tuh kayaknya ada makanan kayak steak, ada sosis kayak gitu kan suatu hal yang wow banget kan ya. Pokoknya wah kayaknya mewah banget tuh bisa kayak gitu. Nah kita dulu suka jalan-jalannya ke toko Jawa. Ingat nggak toko buku Jawa ada. Nah sekarang tuh jadi kopi toko Jawa di Braga. Kopi toko. Iya ada kopi toko Jawa kan ada kan sekarang. Kopi toko Jawa. Kita mesti search nanti Exki. Ada kopi toko Jawa itu berawal dari si toko Jawa itu adalah toko buku sebenarnya. Jadi kita
biasa main beli, biasalah si papa beli buku di situ. Kita kan suka jadi beli ATK gitu. Nah, nanti habis itu kita makan kalau nggak ke French, di French waktu itu belum ada makanan ini ya, mereka cuman bener-bener bakery. Kalau sekarang udah tuh ada makanan yang bisa kita makan dine in di situ. Kita bisa ke cannery gitu. Di cannery itu memang makanannya makanan jadul-jadul. Makanannya makanan itu loh kayak sosis apa, steak apa, terus gitu French fries kan zaman dulu mah ya dapat kayak gitu tuh kayaknya mewah banget ya. Yang paling Teteh suka apa waktu dulu makanan waktu masih kecil tuh kalau jajan-jajan sama bokap nyokap yang paling Teteh suka apa? Aku sih senang si roti itu sih French bakery itu. Jadi French bakery itu ya di situ ada roti jagung namanya. Roti jagung. Jadi si roti jagung sampai sekarang saya belum pernah nemu lagi roti kayak gitu. Nanti ya kapan-kapan ke Jadi French roti bakery. itu isinya? Jadi dia roti gitu, di atasnya ada jagung, terus pakai keju, pakai susu sama keju. Dari dulu Lunas udah ya, ada. cenehonya manehnya. Dari zaman retro udah ada. Iya, Dari tahun 80 sudah ada. di zaman kita. Jadi kalau misalnya Roaming tadi. Iya, roaming. terus kalau ke situ pasti aku belinya si roti jagung itu. Nah, Ada roti jagung. pertanyaan nih. Teh, kenapa ya kalau di Bandung tuh ya dari dulu gitu, dari 70-an, 80-an, makanannya pasti enak-enak ya? Dari mana gitu? Dari Airnya kali ya? Belanda atau dari budaya zaman dulu? Airnya kali ya, airnya kali ya, air dari Kali Cikapundung kali ya. Iya. Menunya gitu kan ya, kayak Belanda-Belandaan, ke Perancis-Peransisan gitu. Iya kali ya, karena memang sama kalau di ini suka ke Tizi restoran. Oh iya, Tizi. Iya, itu hits banget dulu. Itu dari tahun 70-an tuh. Dulu dia di Hagar Manah. Sekarang kan terus pindah tahun berapa ya dia pindah, tahun 80-an pindah ke Kidang Mananjung. Tempat diajak ngedate ya, Teteh? Ke Tizi kan suka diajak ngedate ya dulu tempat. Enggak, mahal. Oh, mahal. Mahal lah. Kita mah itu bakso sasa. Ngedate-nya di mana tuh kalau zaman dulu tuh? Waduh, kalau ngedate mah dulu mah itu ngedate-nya mah di Texas Fried Chicken. Gak apa-apa. Itu Texas Fried Chicken-nya beda loh sekarang sama dulu. Beda rasanya beda. Dulu mah aku mah beneran. Itu 70 tahun 80 Itu kan 80. udah mulai SMP tuh udah mulai masuk SMP ya kalau 80 tahun SMP 80-an gitu. kan KFC itu masuk waktu saya kelas 6. Tuh. KFC kan masuk tuh kelas 6 dulu di Dago Bawah, terus pindah ke Glael kan, ada Swensen segala. Jadi ya paling kalau kita ngedate KFC, dapat KFC aja udah happy ya. Terus ke Cisangkuy, yogurt Cisangkuy itu, yogurt Cisangkuy. Pokoknya kalau ada yang ulang tahun, kalau orangnya sedikit lebih kaya, agak kaya gitu ya, dianya orang tuanya, nah kita diajaknya ke KFC. Tapi kalau kita kira-kira agak kurang ini, ke Cisangkuy. Makanan yang khas Bandung, bukan yang barat, bukan yang itu. Makanan khas Bandung ya. Yang retro ya. Kalau zaman baheula mah kan senengnya kita karena seneng. Lotek. Lotek ada di sini Jakarta. Otak. Ayo. Kalau gua dulu Agak ada. Lotek mah di Bandung. Nggak ada di Bandung, iya. kalau dibikinin orang ada. Tapi enggak. Kalau ke Bandung aku jarang. Tapi kan yang asli kan Bandung. Lotek di Cihapi tuh ada si Bu Yuyu namanya. Enak ya? Enak. Jadi Bu Yuyu tuh dulu kalau kita ke Cihapit kan ada gang tuh, Gang Nikmat. Ya. Gangnya aja udah Gang Nikmat namanya. Gang Nikmat kan. Si gang itu. Nah, kalau dulu kan sekarang tuh jadi Grammar ya. Ada namanya Grammar. Nah, itu tuh sekarang anak-anak muda tuh dia bikin Emang kayak namanya Grammar. Grammar. Jadi itu barang-barang anak-anak muda sekarang lah ya di situ. Nah, mereka tuh terus ada di belakangnya ada kedai Gang Nikmat. Nah, si gang itu, di gang itu tuh emang gang makanan dulunya. Ada si Bu Yuyu tuh di situ. Bu Yuyu aja kalau kita dateng disuruh sama si mama beli lotek ya. Nanti kita ngeliat tuh si Bu Yuyu teh ngulek sambil dia ngobrol gitu, dia ngulek gitu. Terus nanti dibikin ini kita bawa pulang. Memang untuk dibawa pulang gitu. Oh, enggak makan di situ. Enggak makan di Itu situ. yang bikin nikmat ya Teh ya. Kan dia sambil ngomong ya gitu kan. Vitamin kan. Sambil ngobrol kan musiknya itu yang bikin seru.
Iya, karetna. Oh, sama kayak Bu Yuyu cengengna 2 gitu. Cengengna 4. Waduh, Apa itu? Cengek itu adalah cabai rawit. Cabai rawit. Saya waktu lagi pindah ke sini ya tahun 2004. Saya minta ke beli gorengan kan. Terus saya bilang sama orangnya, "Bang, jangan lupa cengeknya," gitu. Terus dia bilang, Loh, "Apa dikasihnya itu apa cengek?" itu? Kagak ngerti dia. Oh iya, cabai rawit. Gue bingung. Ternyata lupa. Aduh, cengek tuh apa? Asli loh. Aduh, cengek tuh apa ya bahasa Indonesianya? Cabai rawit. Cabai rawit. Saking udah lebih enak ya. Iya, cengek. Gulios, cerita. Tanya Tadi lagi. tahun 80-an Masih sekarang. etis. oke. Masih enggak. Ada bandros. Iya, bandros. Bandros. Bandros, ya. Bandrosnya kalau sekarang mah namanya kue apa sih? Kalau orang-orang Apa ya? bandros. Pukis. Iya, ranggi atau pukis bandros. Kalau lewat rumah tuh bandros. Terus bakso kan? Yami-miannya dong. Yamin. 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 Yamin tuh dari Bandung ya? Yamin Bandung enak-enak. Yamin. Itu sejarahnya tahu nggak kalau Yamin itu? Nggak tahu, saya pokoknya kalau aku tahu mengenal Yamin itu di kejaksaan, memang mie kejaksaan. Sama dong. Kan? Si Mama Jadi kalau pesen selalu Yamin gitu. Jadi si Mama selalu pesen. Kan aku sih pesennya dikasihnya dapetnya yang biasa putih. Kenapa sih Mama warnanya coklat gitu? Karena itu Manis Yamin. ya? Pakai kecap. Semenjak itu aku lebih suka Yamin itu gitu. Padahal kejaksaan. kalau masakan Sunda tuh umumnya kan apa ya? Gurih ya. Gurih Iya. gitu. Nah, Yamin tuh kan manis ya, Teh. Tapi Tata lebih suka Aku yang lebih manis. suka itu. manis. Karena Yaminnya di situ enak. Oh ya. Exki enak. Toko Yu juga dari dulu tuh. Ya, Toko Yu yang di Jalan Hasanuddin deket Rumah Sakit Boromius. Toko Iyu. Toko Yu. Apa aja tuh isinya? Kalau dulu kan saya emang dia cuman ada mie. Kalau sekarang sih udah macam-macam. Macam-macam juga ya. Udah banyak banget makanan. Wajar lah ya tiap minggu disamperin. Terus itu Batagoran. Kingsley. Batagor, Kingsley ya. Enggak atau banyak yang Dulu awalnya tuh Iksan ya di Kopo. Pertama kali ada Batagor itu Batagor Iksan. Itu di Kopo gitu. Terus akhirnya yang lain pada bikin. Itu Batagor itu asli dari orang-orang di Jawa asli Barat. si Bapak Iksan itu yang bikin. Jadi ngembangin dong ya Batagoriri. Terus kan akhirnya ada Batagoriri. Batagoriri kan juga kan dulu tuh hype banget tuh. Hits banget. Sekarang kalau dulu tuh ada di Jalan Lengkong ya si Abuy Batagor Abuy ya. Batagor Abuy. Sekarang jadi tempatnya nggak terlalu. Jadi kalau tempatnya sekarang di Lengkong itu Lengkong kecil ya. Itu kalau sekarang kita ke sana itu udah makanan semua. Segala macam Itu makanan. waktu SMP gitu. SMP SMA masih suka jalan-jalan sama bokap nyokap gitu atau udah mulai sendiri. Saya sudah main sama teman kayaknya. Udah gaul dong kita. Gaul Masih SMP loh. Kalau SMA Justru udah. SMP ya. SMP. Soalnya kan saya kebenaran main softball, jadi sukanya ke Lodaya kan, gitu. Jadi di Lodaya juga kan suka ada skoteng. Gitu kan, skoteng. Ya minuman. Habis olahraga terus makan skoteng itu bukan Sehat. Sehat ya. Sehat lah ini. Happy kan? Sehat. Iya sih. Habis olahraga. Habis olahraga kayaknya sehat itu mah. Udah pang sehat-sehat nak. Es goyobot. Tahu nggak es goyobot? Apa tuh teh? Es goyobot kayak ada es tuh, es serut, terus udah gitu ada peyem, ya, terus ada. Pusing nih ngomongin makanan lu. Lapar gue. Siapa yang suka peyem ayo retrois di komen. Ngomongin makanan. Oh itu ada yang nunjuk. Gimana gue Suka nggak peyem. Gue dengarnya apa? Nanti Exki nanti ada subtitle di sini. terus teh. Iya di Lodaya tuh ada es goyobot. Itu es goyobot tuh goyobot, bener deh. Sampai sekarang agak susah nyarinya soalnya yang khas kayak yang benar-benar kayak gitu tuh susah. Hah? Ada rujak macan.
Rujak macan. Di Jalan Macan Macan lagi. itu ada loteknya. Terus udah gitu nanti rujak bebek, Kita ke Bandung yuk. rujak bebek. Terus kalau kita habis puasa tuh non buka puasa Loh, apa tuh? lain. Kadaran. Rujak Minuman bebeknya kali pikul maksudnya. gitu. Rujak bebeknya pikul. Enggak, jadi di Jalan Macan tuh ada warung. Warungnya itu emang dia jualin warung biasa banget tadinya gitu. Terus gitu dia makanannya makanan kayak lotek, gado-gado. Macam-macam ya, udah satu tajil. tempat aja Ya tajil, udah kolak gitu. maksudnya. Kolaknya di situ Udah cukup, kolaknya udah enak banget. kenyang. Kolaknya di situ enak banget. Jadi kalau pokoknya kolak tapi nggak tahu ya dibandingin sama dulu tuh paling suka saya sumsumnya, bubur sumsumnya tuh di situ di Macan ya. Dibandingin sama ada Cafe Bali ya, yang Jalan Riau. Oke. Itu mirip-mirip juga. Cafe Bali. Cafe Bali. Tapi ada juga di Kalipahapo. Kalipahapo tuh juga kolaknya enak banget. Ini sejak tahun 80-an ya? Iya. Wadaw, udah 80-an selengkap udah kayak itu. gitu. 90-an tambah berkembang dong jajanan. Iya, macem-macem lah Tambah udah ya. macem-macem. Soalnya karena gini kayak si Ini udah kayak buku aja Cafe nih, indeks. Bali. Kayak Cafe Bali kan tadinya dia di Kalipahapo. Terus dia buka jadi di ini sama si Cafe Bali gitu. Dulu nggak ada Cafe Bali kan. Jadi kalau kita orang yang di daerah utara mau beli yang kayak gitu tuh susah gitu. Kita carinya harus ke Kalipahapo jauh. Nah ada Cafe Bali di tengah-tengah, jadi lebih gampang kan ininya. Ya emang sih paling enak. Martabak belum ya? Martabak iya. Martabak lagi. Martabak San Francisco. Oh. Martabak San Francisco. Besok jangan ngomongin makanan lagi. Sehari-hari itu Apa mah kita nanti lah. Gue tuh jadi kebayang loh martabak. Ayo martabak ceritain martabaknya kayak apa? Ayo. Apa bedanya dengan martabak? Yang bikin beda apa? Emangnya martabak di mana-mana sama kan? Sama sih. Oh. Sama. Soalnya kalau dulu mah cuma ada di San Francisco ya kayaknya ya martabak. Iya nggak sih Wi? Dulu. Di Bandung kayaknya cuma di San Francisco deh. Sekarang mulai nih merambah kan. Banyak. Ya kalau dulu mah emang kita nyari ya di San Francisco di situ di Jalan Buah Batu situ di Burangrang. Di Buah Batu. Tapi dari waktu SD, SMP, SMA gitu sampai kuliah bahkan yang paling teteh seneng tuh pokoknya selalu ke tempat itu. Ada nggak tempat yang selalu pokoknya harus ke situ gitu? Juga sih saya mah Enggak. apa aja sih ada. Tokoyu sih kalau sekarang misalnya aku pengen kalau ke Bandung seneng sih selalu ke Tokoyu misalnya gitu ya. Walaupun misalnya anakku masih ada orang bilang katanya Yaminnya udah nggak enak, buat saya mah masih enak-enak aja sih. Kalau kataku sih masih oke-oke aja gitu di situ. Memorisnya kali ya yang bikin. Batagor juga, aku Batagornya pakai Batagor Darto. Ya. Mau nanya? Mau nanya. Yes. Teteh kan ini masih ngomong 80-an ya. Iya. 80 ke 90. Gini aja deh, Teh. Kan kalau ngomongin makan kan banyak banget pusing gitu ya, Teh. Tapi yang biasa kan pengunjung kan Yang berbagi. pusing gue. Iya. Kan berbagi family untuk berduaan lah atau pacaran whatever. Satu lagi kan rame-rame. Nah, ini pasti subjektif nih. Kan Teteh kan dia 80-an nih. Kita ngomongin berduaan dulu deh. 5 terbaik tempat makanan atau restoran pada saat 80-an itu menurut pengamatan Teteh itu mana aja? Dengan berbagai argumentasinya. Enggak. Nanti baru masuk ke keluarga, nanti baru masuk kalau rame-rame. Bang bobogohan di mana ya? Terserah Teteh. 3 dengan orang yang berbeda Terserah dah. atau orang yang sama? Kalau 5 kebanyakan 3 aja deh, 3 ya. Terserah Yang Teteh menurut deh. Teteh terbaik nih kalau buat berduaan deh atau Iya. Kalau dibilang berduaan mah kayaknya nggak terlalu yang kayak gitu ya. Senangnya kayak dulu yang paling paling sering datengin tuh bakso tahu sasa. nggak harus Teteh harus datangin juga nanti teman-teman yang rame pada saat itu gitu. Misalnya pergi berdua kemana gitu yang paling top lah, 3 paling top pada saat itu.
Iya. Pengamatan teteh deh. Tokoyu ya. Tokoyu ya. Tokoyu iya. Tokoyu, mari kita Apakah ada Google tempat nanti. enak ya atau gimana? Emang tempat Udah lengkap aja kan. Wah. Tokoyu dulu mah nggak banyak sih sebenarnya. banyak ya. Tokoyu. Terus apa lagi ya? Batagor. Di Braga tadi Cisangkuy. Enggak sih, kalau Braga tuh lebih ke family ya. Oh, oke. Lebih ke keluarga sih, jarang, nggak pernah sih malah ya. Ke itu Mahal kali, heeh. ke mana salah satu Saya sih ke hotel itu sih. Enggak. Itu makan ke di itu. bakso tahu Sasa. Bakso tahu Sasa. Tokoyu, Tokoyu, Satu lagi. Lembang. Lembang. Kejauhan zaman itu. Jauh nggak dia nih Lembang mah. Lembang itu ke susu murni dulu kalau Susu murni. Sumbernya kan naon? karena rumahnya Susu murni sapi di yang Sama di sapi begitu berduaan enggak? dia sih mungkin ya. Itu bukan Cimory ya? Cimory belum ada ya. Iya. susu Lembang. Susu Lembang. Itu ada susu murni nasional. Bener. Nasional itu bukan beda. Beda. Ada Oke, yang susu berduaan nasional. udah nih. Berduaan Sekarang udah. family 3 tempat dulu favorit zaman 80-an. 80-an itu Cannery yang di Braga, yang di Cannery di Braga. Braga. Terus Kenapa Tizi. istimewa teh? Kenapa banyak orang kesana Cannery itu? Karena kan jarang ya kayak jarang makan makanan western ya kalau di Iya, ada steak, ada kayak gitu kan. french fries. Oke. Terus ada juga sih yang sebetulnya aku suka tapi orang tua saya kurang suka tuh ada namanya makanan seafood gitu yang namanya roast di Ahmad Yani. Tenda atau restoran? Restoran Cina. Oke. Restoran Cina. Itu enak apa? Enak. Ya pada zaman itu memang kayaknya sekarang kan masih ada sih sebenarnya. Jadul makanan yang itu loh yang dia round table terus tengahnya ada kayak gitu. Makanan Cina itu. Satu lagi. Saya ngejar 3 aja nih. Bisa ngejar 3 tempat family. Dewi bantuin Satu atau lagi Family naon nih? Braga. Aku jarang juga sih kalau pergi. Soalnya tunggu ya. Tizi tadi ya paling Tizi. Tizi udah. Tizi tuh emang sampai sekarang mah masih kene, masih ya kita yang suka kalau ada acara, kalau misalnya aku beli kue ulang tahun tuh senang. Tizi tuh kan punya yang kecil-kecil terus emang rasanya udah beda ya. Rasa tartnya tuh beda sih, beda banget. Tizi masih. Kali Pak Apo mah itu kan Kalau teteh kalau bilang beda tuh rasa. bukan bolu. Kalau zaman sekarang tuh kan kebanyakan kalau bikin tart itu bolu ya. Kayak bolu. Base-nya kalau ini bukan bolu. Cake aja Cake, beda. bener-bener cake, ya. Dia dengan resep Holland gitu. tuh. Gue baru tahu tuh. Kalau bolu tuh yang Bolu kan empuk. iya, bolu kebanyakan bolu kan. Jadi kalau kita ini mah bolu misalnya gitu. Kalau itu ya cake-nya beda kan takaran tepungnya, takaran telurnya juga beda lagi gitu. Tadi family, sekarang kalau rame-rame sama teman-teman rombongan gitu. Ya nggak harus restoran sih, nggak harus Cisangkuy ya. Cisangkuy ya kalau ke Lembang. Lembang kan banyak yang ayam gantung. Naon itu? Belum ada ayam gantung? Ayam gantung. Paling si itunya, paling si susu murni. Susu murni. Susu murni enak loh. Kalau kita ke Lembang kan dingin. Terus minum susu murni itu enak banget. Itu murni tapi di apa serve-nya gimana? Panas. Panas. Terus suasananya Suasananya. karena enak. Suasananya pasti Cuman pemandangannya susu bagus ya, doang, Dew. nggak ada misalnya teh, susu gitu, kopi susu Ada. gitu. Oke. Nah, pemandangannya tuh tadi Dewi bilang apa pemandangannya apa teh yang dilihat sih? Apa? Lembah gitu ya. Lembang. Nongkrongnya berjam-jam. Nongkrongnya berjam-jam. Ya kan di situ ada ketan Lembang, ada jagung, temenannya ada itu. Kalau bareng sama teman-teman ya kita pulang kuliah kita mainnya ke Lembang tuh bisa. Ada es krim. Tanya lagi, kalau kalian nanya, saya nanya lagi. Iya. Teh, kalau Bandung tuh kan nggak lepas dari makanan Sundanya. Zaman itu kan belum banyak pilihan. Kalau sekarang kan banyak banget ya, di mana-mana kalau mau makan ada apa. Zaman itu yang apa ya, saya juga lupa deh zaman itu. Ponyo. Kalau Jakarta teh ke Bandung tuh pasti ke situ. Ponyo. Hah? Ponyo.
Oh, Ponyo, iya. Nggak tahu daerah mana deh Ponyo. Ponyo banyak sih sebenarnya di Malabar ada. Aslinya. Malabar ya? Malabar. Itu isinya Makanan Sunda. maksudnya kayak Bener-bener misalnya makanan yang Sunda goreng-goreng, yang ikan digoreng gitu sama Ikan goreng, ayam lalapan. goreng, ikan mas goreng, pepes, gitu-gitu. Itu terus apa jeroan-jeroan, sambal dadak, sambal sambal tarasi, terus Lalapannya, daun-daunan, daun-daunannya. lenca, Ah, pencok lenca, Sedap. Oncom tuh Sunda. oncom paling enak udah Sunda dah, udah di Bandung. Udah gitu. deh, habis ini makan. Ponyo sih udah yang paling ini mah ya. Jadi nih nyambung nih kan sekarang Teteh kan influencer ya kan, content creator. Nah itu nyambung nggak dengan zaman dulu tuh suka jajan ini sampai akhirnya sekarang Bisa jadi sih ya. Kenapa kok bisa apa mau nge-share apa aja sih di Instagramnya Teteh itu? Nge-share tempat yang sebenarnya lebih nge-share info-info makanan-makanan yang orang suka sesuai dengan seleranya mereka kan selera orang beda-beda kan selera aku juga kan beda ya sama orang lain tapi paling enggak saya ingin memberikan informasi kalau di tempat ini ada tempat yang enak tempat ini enak gitu-gitu yang yang sesuai dengan selera tiap orang beda-beda Beda-beda. gitu lebih ke situ sih. Tapi ini nggak sih kalau misalnya datang ke satu tempat, terus ternyata rasanya tuh nggak Nggak gitu. sesuai. Itu untuk bikin kontennya tuh perang batin nggak? Tetap harus di-share juga. Padahal kan udah dipanggil tuh. Ya, itu sebuah tantangan sih ya sebenarnya. Itu Tantangannya sebuah deh, tantangan ya itu memang. Jadi kalau aku sih pribadi nggak mau menjatuhkan usaha orang ya gitu kan. Buat saya nggak enak belum tentu buat orang lain nggak enak kan gitu. Jadi mungkin jadi biasanya kalau misalnya saya makan terus ternyata enak banget saya kasih 2 jempol misalnya gitu. Terus kalau enak ya 1 jempol. Tapi kalau memang menurutku itu kurang enak ya udah gue diem aja gitu. Nggak ada Enggak jempol maksudnya sama oh ya sekali. gitu aja. Jadi nggak memberikan artinya ya saya juga nggak mau ngebohongin orang kan ya bahwa ini enak padahal si krovelnya kering kayak misalnya gitu atau kurang garam misalnya gitu ya. Tapi nanti pas lagi ini tuh saya kasih masukan aja sama mereka gitu. Biasanya ini kayaknya ini deh kurang ini gitu-gitu. Tapi kalau untuk disebarkan di medsos nggak pernah. Itu kalau datang ke kafe-kafe atau restoran seperti itu biasanya dikasih Teteh mesen atau direkomen ini loh jagoan kita gini atau gimana? Kalau kayak gitu biasanya mereka udah ada menu yang mau keluarkan sama mereka gitu. Jadi misalnya aku diundang di bulan Juni, ini nih makanan yang untuk spesialisasi bulan Juni ini gitu. Jadi mereka udah keluarin sendiri gitu. Jadi biasanya udah pasti lebih dari satu menu gitu. Ada beberapa yang harus saya review gitu. Pernah bikin konten mengenai masakan masa kecil yang Teteh suka gitu kayak tadi tempat-tempatnya. Yang di Bandung itu tadi di Bandung. Teh. Iya kalau itu aku nggak kalau itu sih saya nggak di ini ya, nggak diundang ya. Itu emang saya sendiri aja. Sendiri gitu. langsung. Suka kayak bubur Zenal, kupat tahu gempol gitu. Itu seru tuh kayaknya ada kepuasan batin tuh bisa Iya, makanya. bisa bikin bisa Terus komentarin. jadi gini di kalau waktu kontennya. kebenaran nih pasangan hidupku itu senang makan ya. Kami tuh dua-duanya emang senang makan gitu kan. Jadi kayak misalnya makan bakso tahu sasa tuh awalnya gitu bakso tahu sasa ini kayak gini-gini. Kalau sekarang udah nggak ada tuh bakso tahu sasa. Aku nggak tahu di Jakarta kayaknya nggak ada. Adanya tuh sekarang bakso tahu sari namanya. Cuman ada di jalan apa tuh? Kalau Pasir Kaliki belok ke kiri tuh. Aku lupa. Cuman ada jalan itu. Stasiun. Bukan stasiunan sih. Oh, gue juga Ya lupa nanti kita namanya. cari yang tahu Pokoknya si boleh komen. bakso tahu sari tuh yang kalau menurut aku saat ini otentik bakso tahu zaman baheula dengan aci yang lebih banyak daripada tenggirinya. Nah itu. Dengan aci. Acinya Enak kan itu.
makan acinya daripada sendiri. Aku cinta Indonesia. Bakso tahu tuh bukan yang kayak tahu kok gitu ya, bukan? Iya, tahu di atasnya kan ada baksonya, Iya. ada siomay gitu-gitu. Nah, itu yang Nah itu tuh unik banget emang. itu Bandung. cuma ada sari yang mirip dengan bakso tahu oke. Sasa tuh. Itu iya, itu. Gue ngebayanginnya deh. Nah, Yes. Kalau di Bandung tuh tahu bakso atau somai biasanya yang didorong tuh hoki, hoki. Masih ada loh hoki. yang didorong. Masih ada. Oh, iya. Bakso Tahu tahu apa? hoki. Hoki namanya. Jadi yang didorong. Oh, HOKKI. Oh. Hoki. Kayaknya 2 Tahu ya? hoki. Bakso tahu. bakso tahu. Dijual 500-an? Pokoknya Oh, didorong. kirain tahu bulat. Itu tahu bulat 5.000. Kalau bilang Batagor, aku sih lebih suka Batagor Darto Darto. Oke. di Simpang Dago. Simpang Dago. Kupat tahu dari Bandung nggak deh? Kupat tahu di Bandung. Itu Kupat tahu, kedengaran di ada kupat tahu Singaparna kan, yang terkenal kupat tahu Gempol kan gitu. Ada lagi kupat tahu cobain ya di Cicendo. Ya, kalau Cicendo kan satu arah nih, ya Cicendo. Nanti depan di seberangnya si rumah sakit tuh ada tuh di situ kupat tahu Singaparna. Nah itu dia deket ini, vitaminnya adalah dia deket tempat sampah. Itu nikmat banget. Enak banget itu. Rasanya campur. Oh iya. Ada. Depannya tempat sampah gede, tapi itu laku. Wah, Tapi kalau Teteh ya sebagai konten kreator gitu, enak. Ketawa dulu kita. sebagai konten kreator gitu tuh tempat-tempat seperti itu juga karena Teteh juga bikin previewnya. bikin. Batagor Darto aku bikin. Oh iya. Iya, bikin. Banyak loh Teteh. Coba disebutkan Instagramnya Teteh nggak apa-apa. Batagor Darto. Instagramnya. Itu orang langsung malah teman-teman yang itu tuh Batagor Darto itu dari tahun 80-an. Oh iya. 70-an malah ya. Sejak tahun berapa? Udah 30 Ada tahun tulisannya dia sejak tahun berapa tuh si Batagor Darto. Jadi dia suamiku kebetulan tinggalnya di Jalan Dago. Jadi dia waktu lagi masih SD ya udah dia suka kedeket sama tukang ban di depan tukang ban situ, suka ikut ngopi sama makan si Batagor itu. Ngopi ya? Batagor Darto situ di pasar Simpang. Terus awalnya seru. Teteh itu bikin konten kreator tuh awalnya gimana sih? Awalnya karena seneng sih gitu, seneng sharing aja makanan gitu. Terus dan setiap kali aku share banyak yang nanya kan gitu, banyak yang ini di mana apa gitu. Terus ya udah dari situ saya tuh dari mungkin udah sebenarnya udah basicnya seneng gitu ya. Jadi dulu tuh sama suami masih pacaran itu kita bisa dari Bandung ke Jakarta lewat Puncak, pulang pergi cuma mau makan makanan yang baru masuk Jakarta gitu. Kan susah masuk ke Bandung ya kan? Iya. Jakarta tuh lebih banyak kan gitu. Ada lebih dulu. restoran apa yang kira-kira di Bandung susah masuknya. Gue datang tuh. Dia cuma benar-benar ke Jakarta makan itu balik lagi. Itu tuh makan apa waktu itu yang salah satunya pernah makan apa Salah yang satunya sampai bela-belain dari Sampai Bandung ke bela-belain Jakarta ke terus balik Jakarta. lagi. Tony Romas. Tony Romas. Wow. Bolak-balik terus ya. Bolak-balik asli itu Niat mah. banget. Nah, mumpung lagi ngomong Tony Romas nih kan masalah steak. Kalau nggak salah dengar tuh di Bandung tuh juga ada banyak restoran tua Belanda kan peninggalannya. Di Jalan Sumatera tuh ada tuh. Misalnya di apa namanya di Cimbelu itu Bumi Sapuriang Cimbulit. tuh. Oh, Bumi Sangkuriang, Bes. Belum ngomong, Belum ngomong, Glosis. kan? Iya, belum ngomong itu. Iya benar Glosis. Itu kan belum Glosis. ngomong, kan? Kelewatan tuh. Iya, Glosis salah satu buat sama keluarga Glosis. Nah. benar. Glosis. Ngerti. Kalau dia bogohan di BS. Iya. Saya mau nanya, itu kan Teteh istilahnya kan food blogger ya, artinya kan. Enggak, aku bukan blogger, saya nggak punya blog. Bukan. Nggak punya blog saya. Content creator. Konten kreator yang untuk apa istilahnya menganalisa, mencicipi makanan. Makanan. Itu dipolakan nggak sama Teteh? Maksudnya sehari itu berapa tempat yang dikunjungi? Oh, enggak. Itu masalah
kesehatan nggak dijaga nggak tuh? Makan-makannya kan macam-macam ya. Iya, makanya saya nggak makan malam. Bisa ditawarin tadi nggak mau ya. Iya, nggak makan malam, kalau nggak bahaya. Jadi sehari berapa kali tuh? Sehari berapa kali? Nggak, sehari nggak nyampe gitu-gitu amat Oke, sih. gitu amat ya. Ada masanya waktu zaman saya kopi tuh, itu namanya kita cafe hopping ya. Jadi bisa satu hari tuh kita hop from one cafe to another cafe gitu kan. Itu bisa sampai ya 4-5 cafe bisa. Tapi kalau sekarang sih enggak. Umur juga udah gak kuat. Dijaga-jaga. Lagian kan minum kopinya juga kembung ya gitu. Kalau makanan juga gitu. Ya. Mencok sana, mencok sini dalam satu hari enggak? Enggak seperti itu. Cuman memang kalau karena saya posting kan hampir tiap hari. Jadi orang suka nyangkanya, wah gila lu tiap hari makan. Padahal tuh postingan saya pasti late post gitu. Iya. Pasti Udah dari berapa waktu yang lalu. gitu. Jadi kadang-kadang satu waktu emang ada kayak misalnya gini, kalau misalnya ke Bandung kan aku datang tuh beli batagor, beli ini dulu, itu beli sarapan bubur ayam Zenal gitu kan. Terus begitu bawa pulang, nanti sorenya kemana. Emang aku senang aja video-video gitu. Terus nanti akhirnya aku bikinin konten aja gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak Ini loh Dari isengan sebenarnya ya, iseng ya tadinya sebenarnya. iseng. Kenapa? Teh, Iya. ini kan biar kita berubah. Tapi aku bukan suhu ya. Aku nggak suhu makanan loh. Kita nggak perlu suhu, kita perlu pengalaman langsung. Karena Tete suka Ini kan nge-share, sesuai jadi seru. sesuai dengan channel kita ini 70, 80, 90 dan disambungin dengan apa namanya kontennya Teteh. Bisa nggak Teh sebutin 5 ini sih bukan masalah endorse ya, tapi berbagi pengalaman sama retrois gitu loh. Mana makanan yang masih bertahan dari dulu sampai sekarang? Yang paling tidak mengajak orang luar Bandung Teh, kalau ke Bandung datanglah ke sini gitu loh untuk merasakan Bandung. Bukan mencari makan, tapi merasakan Bandung melalui retro makan. atau Bandung retro? Ya, yang masih bertahan sampai sekarang, Makanan Bandung retro yang masih bertahan sampai sekarang. Suasana Bandung. Sebenarnya sih kalau tahu label nggak? Kayaknya tahu deh. Label Dago. Oke. Itu kalau menurut aku sih yang pertama kali orang kayak yang jual apa sih snack ya, makanan-makanan kecil ya, makanan kecil. Itu si label tuh masih tetap di situ tempatnya. Oke. Ya terus dan makanan-makanannya masih benar-benar makanan itu Khasnya mereka. khasnya dia gitu. Masih kan. otentik zaman Otentik dulu. situ. Label itu Dago ya? Label Dago. Oke. Label. Dago situ. Terus udah gitu Sumber Hidangan, Sumber hidangan. Itu di mana Teh? Braga. Oh, berarti. Sumber Hidangan dari dulu sampai sekarang bentuknya gitu aja. Bentuk Jenis makanan apa Teh? Snack. roti. Jadi French Bakery sebelah sini, Sumber Hidangan sebelah sini. Cuman kalau Sumber Hidangan itu dia jam bukanya aja kayak masih kayak zaman Belanda. Jadi dia jam 1 tuh tutup. Oke. Nanti buka lagi jam 3 sampai jam 5 terus tutup lagi gitu. Itu. Terus waktu istirahat siangnya ya. nah itu bener-bener makanannya makanan kalau di Surabaya mah Toko Un kali ya. Tapi kalau Toko Un kan sekarang udah mulai direnovasi tuh, udah mulai lebih modern. Kalau Sumber Hidangan mah asli aja itu mah. Sama. Asli keneh pisan itu mah. Oke. Itu terus ondenya. Mau dikirakan suka bingung saya. Ondenya. BS ya. Ya nggak sih? BS udah mulai udah direnovasi sih, tapi sebenarnya dia sih restoran Concordia itu masih makanan zaman dulunya sih sebenarnya. Pina coladanya masih kayak gitu, bitter balance-nya masih sama. Itu 3 tuh ya. Nah kalau Poverches Tizi. Itu is the best. Belum pernah gue nemu ada Poverches kayak gitu. Pokoknya harus aja Poverches. Poverchesnya kecil-kecil terus satu piring banyak gitu atau segini-segini kayak kancing gitu terus Tapi banyak. bentuknya beda nggak kayak Poverches yang beda. Nggak lembek, bulat ya. Nggak bulat gitu, nggak bulat. Oh, gitu. agak itu. Pokoknya itu. Gepeng gitu. Nggak gepeng, kumanya. Kumaha ya. Ya udah lah. Nggak gepeng, nggak gepeng. Bentuknya
popcorn. Pokoknya enak lah itu ya. Dan kita kalau pesen itu mesti dari awal purchase karena dia bikinnya lama. Oh iya. Terus rasa bakery. Rasa bakery. Ya itu. Rasa tuh masih otentik. Si tantenya aja masih terus dia keliling ya. keliling. Jadi kalau tiap Masih. pagi tuh masih yang si laksa dia cobain, dia bikin itu masih di ini sama si tantenya. Si Memang dia udah bikin direnov ya. sih. Itu tuh yang bikin endes. Rasa bakery itu udah 5 ya? Udah 5. Kalau masih kurang silakan. Silakan tambahin Belum kepikir Teteh. nanti. Oke. Satu lagi apa? Gado tengku angkasa. Oh iya, benar gado-gado tengku angkasa. Oh, gado-gado Tengku ada tengku gado-gado angkasa. tengku angkasa, bener. Itu di zaman kuliah kita mau. Zaman sebelumnya udah. Tengku angkasa mah itu masih otentik juga tuh, walaupun tapi dia sistem terima ordernya udah jauh lebih oke lah gitu dia ini. Jadi cuman kayak warung gitu, tapi dia sistemnya bagus banget. Jadi orang tuh nggak lama ininya, nggak lama nunggunya. Itu gado-gado. Gado-gado tengku angkasa. Beda tuh di ininya, di kuahnya, di bumbunya. Bumbunya enak banget. Kacangnya beda. Kalau Kacangnya kali. Beda. Pokoknya dia warnanya agak lebih orange ya. tapi gado-gado Nguleknya lagi yang beda, ngulek. Ini teh kasihan Retrois bikin catatannya dari tadi panjang banget, pasti kan mereka nulis nih yang mana kasihan Retrois. enggak, ini gado-gadonya enaknya Enak, gimana segala tuh? macam. Coba. Datang aja yuk ke Bandung. Aduh, yuk, Tapi yuk. jangan weekend, weekdays. Jangan ya. Ya itu salah satu saran Teteh ya. Ya, weekdays. Terus ya. jangan tanggal 25, 24 jangan lah. Sebelum gitu. itulah ya. Sebelum Karena itu gajian. tanggal gajian itu Sebelum biasanya. orang gajian ya, rame pasti. Pertanyaan lanjutan teh. Ya, Ini kan sekarang kita bicara sekarang, kita udah bicara masa lalu, kita bicara sekarang. Sekarang tuh kan Bandung itu kan banyak diserbu makanan dari Jakarta atau dari kota-kota lain nih, campur-campur. Kadang-kadang saya juga ke Bandung tuh mikir, apalagi mau dicari ke Bandungnya. Jakarta buka semua di sana gitu, Iya. dikuasai. Nah, sebagai barudak Bandung, apa kesannya Teteh sekarang dengan kota Bandung dibandingin zaman Iya, dulu? iya. Karena udah banyak banget franchise masuk tuh luar biasa banyak ya di Bandung. riweuh ya. Pasti kesel juga ya. Iya, Kesel, sayang Teh. aja sih sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Daerah tempat saya tinggal aja dulu sekarang udah kafe semua. Iya betul. Ya. Tempat kita tinggal tuh sebetulnya Sektor 3, di Jalan Progo tuh sebetulnya Jalan Progo, Jalan Riau, Jalan Cimandiri itu kan belakangnya Gedung Sate. Itu tuh sebetulnya adalah kompleks dosen ITB dan kompleks dosen Unpad sebenarnya. Jadi itu benar-benar perumahan gitu, diperuntukkan untuk Rumahnya perumahan. rumah-rumah tua, bagus-bagus tuh dulu zaman dulu ya. Sekarang kan udah bener-bener jadiin kafe, makanya kita pindah tuh udah ngekuat dengan situasi Rame, Kalau padat hari banget. Jumat tuh udah Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah penuh banget gitu. Orang-orang pada datang. Tapi ya beda lah, tetap Bandung buatku tempat pulang. Number one. Number one tuh ada yang komen di belakang. Hawanya tuh nggak bisa diganti lah. Hawa. Emang masih dingin. Walaupun udah nggak sedingin dulu, tapi hawa tetap beda. Masih beda. Oh gitu. Masih tetap Karena di beda. antara itu Teteh pegunungan ya kan. Itu kerasa deh kalau misalnya sore itu udah kerasa banget Iya. hawanya tuh beda. Lagi. Yes, Wah, nambah. iya. Menjelang penghujung nih. Nambah, Iya, iya. nambah. Menjelang Iya, iya. penghujung. Saya tuh pengen nanya sama Teteh, berjalan Bandung, kenapa gue ngomongin begini ya? Ya, maksud saya, apa nih sekarang nih oleh-oleh yang apa ya, yang bagus lah buat orang luar kota Jakarta, karena Bandung ini kan terkenal oleh-oleh ganti-ganti mulu nih. Per 5 tahun yang hits itu kan pasti ganti-ganti terus gitu kan. Yang lagi hits apa sekarang? Bolu gosok sih namanya apa sih? Amanda. Amanda, nanti ganti lagi per 5 tahun. Zaman Yang itu baru ya, zaman lagi, dulu yang Amanda. baru lagi. Nah, yang khas Bandung tuh yang sekarang masih layak untuk dibawa sebagai oleh-oleh kan? Bakso tahu lah. Bakso tahu siomay. Oke, Beda bakso tahu di sini sama bakso Siomay. tahu bakso tahu siomay di Bandung sama di Yamin ini juga. beda. Yamin juga ada beda. Nggak ada yang adalah misalnya orang bilang bami lah apa. Beda lah ya, Beda ya. beda. Udah nyobain Linggar Jati belum? Oh, udah, wah, alpukatnya, Jus alpukatnya udah the best deh. LPS itu.
jadi kepengen Teteh jalan-jalan Pasti di itu sana. kita ke sana, pasti itu kita ke sana. Pasti kita ke Bandung ya. Sama itu kopi panorama Kopi di Alketeri. Jangan lupa wedang ronde. Di Alketeri. Udah emang enak dibawa pulang? Oh enggak enak. Enggak. Kalau mau Minum dibawa di pulang situ. dipisah. Tapi kebayang Wadang Ronde. Garuda Jati ya. Ya. Ke Garuda Jati, ke Alketeri. Besok-besok jangan ngomongin makanan. Enggak, besok-besok kita ke Kan mau Bandung. ke Bandung Oh, kan? iya, Mau iya. ke Bandung Mau ke kan? Bandung. Nanti jadi tour guide. Jadi tour guide kita ya. Makan di sini, makan Mau di situ. kemana? Tapi nanya. Jadi tempat-tempat yang Teteh bilang itu kan itu tuh bisa kita harus naik mobil atau kita jalan kaki ke tempat-tempat itu. Itu kita turun ke situ bisa ke beberapa tempat dengan jalan kaki aja atau gimana? Ke Gempol bisa tuh. Ya, mobil parkir terus kita jalan bisa. Terus kayak Braga juga bisa ya, Teh? bisa. Oh, dulu mah Zaman beca. dulu beca. Heeh. Beca, Cihapit. ya? Ke Cihapit. Di Cihapit kan kalau kita datang ke sana itu udah macam-macam tuh di depannya. Udah macam-macam di situ ada. Becak masih banyak di Bandung. Beca masih ada sih, kalau di Cihapit masih ada. Tapi Masih ada. nggak banyak Di seperti Burangkang dulu. masih ada. Hah? Enggak banyak seperti Udah dulu ya. aki-aki semua lah. Dan kaki semua. Udah enggak kuat kali ya. Udah pasti aki-aki aja. Makanan favorit malam hari setelah ngedisco. bergembira malam hari itu apa? Setelah dugem. Si roti Gardu Jatinya, Nah, ya kan? Roti Itu. Duti. Masih ada si Duti. Itu apa roti bakar? Roti bakar. Pakai roti bakar gitu doang. Gitu doang. Roti bakar. Pakai kornet gitu. Pilihannya macam-macam. Tapi kan kalau habis dugem mah enak. Itu yang pakai roti-roti tebel-tebel gitu ya? Iya. Terus minumannya apa tuh Teh? Mantap banget ya. Minuman yang menemani apa? Oh iya kan ada bandrek, Bandreknya, bajigur. Bandrek, bajigur. Bandrek, bajigur. Ada deh itu. Sama kalau saya sih suka ini kalau pulang, kalau kita kuliah tuh sampai malam kan kadang-kadang PTLPT aja. Ada yang kita mesti sampai apa? Sampai kita mesti sampai subuh gitu kan begadang. Biasanya nih ada ini di Sunia Raja, Gang Sunia Raja itu ada ayam madu namanya. Oh, Ayam madu. Masih ada. apa tadi Surya Raja? Sunia Raja, Gang Sunia Raja. Ayam madu manis dong. Manis, madu kayak kita ini. Kayak teteh. Waktu kuliah itu zaman di Bandung tuh yang jualan makanan sampai pagi tuh banyak. Banyak. Oh, banyak. Iya. Ke daerah stasiun gerak. Ada itu. Nanti apa namanya? Non Bondon. Atuh dah. Apa Bondon? Dewa jadi kepengen. Kok gue jadi lupa sih. Lain, kerupuk Bondon ayah. Ada kerupuk Bondon. Tapi bener-bener. Macam makanan di absen dari tadi ya, retroism. Nggak, tapi banyak jenisnya makanan-makanan yang sampai malam gitu. Banyak. Kan banyak anak ITB, Unpad. Nah itu Teh. Hah? Bener Bener nggak, daerah Teh? dinya. Jadi yang Iya namanya kan, Bandung Garuda Jati, bener. itu yang namanya Bandung itu kan makanannya banyak dan enak-enak karena banyak mahasiswa juga ya. Iya, karena itu karena itu juga. juga. Oke. Dan bahkan sampai pagi jualannya. Ya sama udara sebetulnya. Udara. Gue zaman kuliah. Airnya lagi Teh. Airnya beda. Airnya Ingat apa kata Teteh? Airnya beda. Airnya beda gua rasa. Coba. udah cukup Baiklah. Excuse. Mudah-mudahan cukup. Pusing gue Udah dengerin. kenyang, gua udah kenyang gua. Bukan gue malah lapar lagi Dat ya Allah. Lagi masih banyak seger. banget loh sebetulnya yang kelupaan. Tadi kalau nggak diingetin Glosis aku nggak inget tuh Glos. Ya kalau ada yang masih ada komen mungkin bisa retrois Ya, nambahin sok atau ditambahin di kolom ini komennya. Ini udah Tapi bukan suhu ya, bukan suhu, cuman penikmat. Sharing, makanan. sharing. Penikmat makanan. Oke, makanya sekali lagi kita tidak perlu suhu. Kita perlu orang yang mengalami.
Kita perlu senang orang yang share bisa bikin nganga karena mendengar nama-nama makanan enak. Bikin menganga dan menanar ya jadinya. Bikin lapar tau ya. Ya Allah. Baiklah. Udah ya. jadi bengong. Terima kasih Teteh. Iya Ada yang loh. mau Martabak disampaikan? saya jadinya. Sebelum Ya ditutup, Allah. Teteh. Ada martabak Kanada enak loh. Nah itu. Martabak Kanada. Kanada di Kanada. Kebon Kawung. Itu sekarang kekinian atau Enggak, jadul. Jadul. Oh, ya? Jadul. Jadul itu mah. Tuh bedanya apa sih jadul sama yang sekarang tuh kayak makanan Aku rasa beda adonan ya. adonannya. Adonannya beda. Dia tuh kalau di Kanada itu beli yang tipker. Tipkernya nggak ada dua tipis ininya. kering. Mau tipis keringnya mah tipis keringnya tuh. Oh, udah deh, oke banget. Udah ya, cukup. Udah. konkret lah, konkret bekal kita ke Bandung nggak konkret. Asik. Nggak konkret. Gue sampai Nanti kan jalan-jalan Retroism Plus 62 ke Bandung ya. Udah ya. Udah kan ada Dewi, tenang aja. Pokoknya kita jalan-jalan teh nanti. Siap. Exki monggo. Apanya mau Silakan ditutup. udah lemes gue. Lemes lapar ya. Lemes. Ih gile nih makanannya kayaknya pengen kesana gitu. Ya udah dah. Ya udah deh tutup deh. Iya, Retrois pokoknya seru banget hari ini kita udah ngobrol-ngobrol sama Teteh Rika, terus bakalan join lanjut ke Bandung nanti ya, Insya Allah. Insya Allah. Sampai jumpa di Bandung nanti Teteh. Insya Allah. Dan terima kasih Dijemput udah nanti di sharing-sharing. Bintaro. Ayo, Bandung. Sok mau jalan kemana? Retrois jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share juga. Retroism Plus 62 jangan lupa cek juga di Instagram. Oke, Terima thank kasih you. ya. Terima kasih Teteh. Sama-sama. Teteh.